Halo Sobat Batik TV, selamat datang di channel Batik TV. Channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi mulai dari berita, hiburan, hingga teknologi untuk menemani hari-hari Anda. Buat Anda yang ingin up to date dan menambah wawasan mengenai berbagai hal, yuk simak baik-baik channel Batik TV bersama saya Ayu Sita. Serial adalah tayangan persembahan dari Batik TV untuk kamu anak muda hingga dewasa. Serial menyuguhkan sederet berita atau fenomena yang sedang viral, mulai dari lingkup di internasional, nasional, maupun daerah selama sepekan. Inilah berita viral pertama, yaitu mengenai perkembangan kasus penembakan Brigadir Yosua, di mana salah satu tersangka yakni Bribka RR mengaku diajak Putri Cendrawati ke TKP penembakan di Duren 3. Yang akhirnya membuatnya menjadi tersangka. Melansir dari detik.com, melalui kuasa hukumnya, Bribka RR mengaku dipanggil Ferdi Sambo ke lantai 3 rumah Saguling. Dia ditanyai soal peristiwa yang terjadi di Magelang. Saat itu, Bribka RR mengaku tidak tahu terkait peristiwa di Magelang. Sambo sempat bertanya kepada Bribka RR soal kesanggupan menembak Brigadir J. Namun Bribka RR mengaku tidak berani. Bersama Kuat Ma'ruf, Bribka RR ditetapkan sebagai tersangka karena berperan ikut membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir Yosua. Bribka RR dan Kuat turut berada di lokasi penembakan di rumah dinas Kadif Propam di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Selain itu, Ferdi Sambo juga menjanjikan sejumlah uang setelah kasus penembakan Brigadir Yosua. Dilansir dari Tempo, ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo dikabarkan menjanjikan uang kepada sejumlah tersangka kasus pembunuhan uang sesuai pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua. Pengacara Bribka Rizky Rizal Wibowo, Erman Umar, mengeklaim kliennya tidak menerima uang yang dijanjikan Ferdi Sambo dan istrinya, Putri Cendrawati. Usai penembakan, menurut dia, uang pemberian Ferdi Sambo itu diberikan 3 hari setelah kejadian penembakan. Erman mengatakan bahwa uang tersebut bukan terkait Brigadir Yosua, tetapi uang pemberian Ferdi Sambo atas kerjanya menjadi istrinya, yaitu Putri Cendrawati. Bribka Rizky Rizal menjalani pemeriksaan lanjutan untuk kelengkapan berkas perkara yang dikembalikan oleh Kejaksaan P19. Erman mendampingi Bribka Rizky Rizal selama pemeriksaan yang diawali dengan pemeriksaan psikologi guna mengetahui kondisi kesehatan serta mempertegas keterangan yang telah diberikan. Menurut dia, kliennya lebih tepat dijadikan saksi karena tidak memiliki niat jahat melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Di sisi lain, Kamis 8 Agustus 2022, polisi telah mengumumkan hasil lie detector dari tersangka kasus penembakan Brigadir Yosua, yakni Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. 1. Sanksi etika. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Permohonan maaf secara lisan dan tertulis di depan Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Kemudian sanksi administratif, yaitu mutasi yang bersifat demosi selama 1 tahun. Demikian rekan-rekan update sidang KKEP hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan kasus terkait dengan kasus Duren 3. Ya, jadi untuk detailnya itu teknis dari
Menyadur dari Kompas, 4 dari 5 tersangka dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua dan 1 orang saksi baru-baru ini menjalani uji poligraf atau pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector. Tersangka Richard Eliezer atau Baradae, Rizky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf menjalani pemeriksaan pada Senin 5 Agustus 2022. Hasilnya, ketiganya tak menunjukkan indikasi penipuan atau no deception indicated. Ya, selanjutnya Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum, Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Jajadi menjelaskan jika dia dapat hasil yang sementara uji poligraf terhadap RE, RR, dan KM. Hasilnya no deception indicated alias jujur. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat atau Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan hasil uji poligraf sedianya merupakan konsumsi penyidik. Oleh karenanya, polisi menolak membuka hasil tes uji kebohongan Putri dan Susi ke publik. Berita selanjutnya yakni adanya gelombang arus demo buntut dari kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Demo tersebut tersebar di berbagai daerah. Berbagai lapisan masyarakat juga ikut turun dalam demo ini, tak terkecuali mahasiswa dan buruh. Menyadur dari detik.com, masa demo pada Jumat 9 September 2022 terpusat di 3 titik, yakni di DPR, Patung Kuda, dan kantor LBH Menteng, Jakarta Pusat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menerangkan bahwa sesuai pemberitahuan ada beberapa kelompok elemen masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya terkait BBM ini di DPR, Patung Kuda, dan LBH Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa elemen massa yang akan berunjuk rasa diantaranya dari komunitas ojol dan sejumlah kelompok mahasiswa. Tuntutan massa adalah menolak kenaikan BBM. Rangga. Sahabat-sahabat di belakang, mohon untuk tenang. Ya. Rangga. Ya. Teman-teman, siapa yang mau menyampaikan aspirasi rakyat, teman-teman? Mahasiswa. Teriakan sekali lagi kata hu kepada perwakilan kita yang tidak becus mengurusi negara. Akan memasang kayu nisan ini, di mana tulisannya sudah terlihat, selamat suci rakyat.
Terdapat tanggal 3 September 2022. Kami akan melakukan sebagai bentuk kritikan kita, sebagai bentuk perlawanan kita, bahwasanya kita menolak kenaikan harga BBM. Sepakat kawan-kawan. Mana itu kalau sananya dari depan. Anak Panji silakan dirapikan lagi. Dari sana. Yang depan agak munduran lagi 5 langkah. Mundur 5 langkah yang paling depan yang megang Panji. Barisan Panji mundur lagi 5 langkah. Kami rakyat Indonesia bersumpah berbangsa satu, berbangsa ganggu akan. Ya, pemirsa, Zulpan mengatakan pihaknya mengapresiasi massa yang menyampaikan pemberitahuan terkait aksi ke pihak kepolisian. Polisi mengimbau masyarakat yang akan melakukan unjuk rasa untuk tertib dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengatakan unjuk rasa terkait BBM akan berlangsung di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Komarudin pun menyiapkan personelnya untuk mengamankan demo di seluruh wilayah Jakarta Pusat. Sementara lalu lintas masih bersifat situasional terkait demo di Jakarta Pusat. Ia menambahkan bahwa personel disiapkan di seluruh wilayah Jakarta Pusat karena ada beberapa titik, termasuk tadi yang demo BBM di Patung Kuda. Terus ada 8 titik lainnya yang tidak terkait dengan BBM, itu harus dijaga. Sebelumnya juga sudah diadakan demo atas kenaikan BBM di depan gedung DPR Republik Indonesia. Menyadur dari Kompas, khusus wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, aksi demo akan difokuskan di depan gedung DPR MPR Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menuturkan demo di Jakarta akan diikuti sekitar 3.000 hingga 5.000 buruh. Ia menjelaskan jika aksi penolakan BBM ditujukan untuk menuntut DPR segera membentuk panitia kerja atau panitia khusus yaitu Pansus untuk membahas polemik kenaikan BBM ini. Dengan pembahasan itu, harapannya akan muncul kesepakatan pencabutan atau evaluasi kenaikan harga BBM. Ya, selain menuntut pembentukan Pansus, pihaknya juga akan menyuarakan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta kenaikan upah minimum hingga 13% pada 2023. Mereka menuntut pada gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan DPR agar membatalkan kenaikan harga BBM. Melalui akun Instagram, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia memberikan rilis bahwa pada 8 September 2022, Aliansi BEM di seluruh Indonesia melakukan aksi nasional di Istana Negara untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan menuntut pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi. Aliansi BEM seluruh Indonesia memberikan ultimatum kepada pemerintah Indonesia untuk menurunkan harga BBM bersubsidi ke harga semula dalam waktu 7 kali 24 jam. Mulai dari tanggal dirilisnya ultimatum ini, jika ultimatum ini tidak dijawab oleh pemerintah Indonesia, maka Aliansi BEM seluruh Indonesia akan turun aksi kembali dengan massa yang lebih banyak lagi. Melalui keterangan resmi Divisi Humas Polri, pihak kepolisian akan mengantisipasi terulangnya aksi yang tidak terpuji seperti yang sebelumnya terjadi di kejadian penghadangan mobil dinas Wali Kota Cilegon Heldi Agustian pada Senin 5 September 2020 lalu di kawasan Patung Kuda, Aruna Wiwaha, alias Patung Kuda Indosat, Gambir, Jakarta Pusat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengingatkan agar melakukan imbauan-imbauan, pola-pola sosialisasi, komunikasi dengan masing-masing korlap atau koordinator lapangan agar kita sama-sama menjaga. Jangan sampai penyampaian aspirasi itu keluar dari ketentuan hukum yang sudah berlaku. Sebagai informasi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi memutuskan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Harga Pertalite diputuskan naik dari Rp7.650.000 menjadi Rp10.000 per liter.
Kemudian solar subsidi dari Rp5.150.000 per liter menjadi Rp6.800.000 per liter. Lalu Pertamax non subsidi naik dari Rp12.000 menjadi Rp14.500. Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000. Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan. Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, saya minta Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri Sosial untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berita selanjutnya yakni usai kenaikan harga BBM, Polda Jateng tangkap 66 tersangka penyalahgunaan BBM subsidi. Kapolda Jateng, Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Lutfi, SHSST, MK mengatakan dalam periode 1 Agustus hingga 3 September 2022, diamankan 66 tersangka dari 50 kasus terkait kasus migas. Ia menerangkan bahwa barang bukti berupa solar 81 ton, pertalit 3,2 ton, mobil tangki 38, motor 6, dan 40 tandon kapasitas 1.000 liter. Kerugian negara mencapai 11,1 miliar rupiah. Modus yang dilakukan sendiri antara lain melakukan penimbunan, kemudian ada juga yang mengoplos pertalit dan kondensat serta pewarna yang dijual sebagai Pertamax. Salah satu kasus yang menonjol, lanjut Lutfi, yaitu di Kudus yang melibatkan perusahaan distribusi minyak. Pelaku yaitu oknum ASN Pemkab Kudus bernama Abdul Wahab 42 tahun yang menimbun minyak dari tersangka Arif Rizka 28 tahun. Para tersangka dijerat pasal 54 Undang-Undang Republik Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi serta pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk ancaman hukumannya yaitu 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Dalam jumpa pers tersebut, para tersangka dari 35 kabupaten kota dihadirkan. Selain itu ada pula sampel barang bukti truk tangki, mobil yang dimodif memiliki tandon dan juga alat-alat lainnya untuk menimbun minyak. Eksekutif General Manager Jawa bagian tengah Pertamina Patraniaga Dwi Puja Aristia mengapresiasi langkah polisi mengungkap kasus BBM ilegal.
Beliau menjelaskan secara bisnis Pertamina mengalami kerugian akibat praktik BBM ilegal tersebut. Hari ini kita lakukan ungkap kasus jajaran Polda Jawa Tengah terkait migas. Rekan-rekan wartawan bahwa migas merupakan hajat hidup orang banyak. Di saat masyarakat kita sangat membutuhkan terkait dengan fluktuatif harga, ada segelintir masyarakat kita yang mencari keuntungan dengan cara menimbun maupun mengoplos. Jadi di tempat kita lakukan tindakan tegas untuk tidak pandang bulu dengan cara melakukan penegakan hukum. Dari periode 1 Agustus sampai 3 September hari ini, kita telah amankan 66 tersangka dari 50 kasus. Barang buktinya yang di depan kalian ini ada 15 kendaraan tangki, tetapi kalau kita kompilir seluruh Jawa Tengah ada 38 truk tangki sebagai barang bukti. Dengan komposisi solar 81 ton, pertalite 3,2 ton, mobil tangki 38 unit, motor 6 unit, tandon kapasitas 1000 liter ada 40 buah. Dengan estimasi kerugian negara 11 miliar 105 juta 164 ribu. Berita selanjutnya adalah kabar duka di mana Ratu Elizabeth II meninggal dunia. Menyadur dari BBC.com, Ratu Elizabeth II, raja terlama di Inggris, telah meninggal di Balmoral pada usia 96 setelah memerintah selama 70 tahun. Elizabeth meninggal dunia di hari Kamis sore tanggal 8 September 2022 di tanah miliknya di Skotlandia, tempat dia menghabiskan sebagian besar musim panas. Sang ratu naik tahta pada tahun 1952 dan menyaksikan perubahan sosial yang sangat besar. Putranya Raja Charles III mengatakan kematian ibu tercintanya adalah saat kesedihan yang luar biasa bagi dia dan keluarganya, dan bahwa kehilangannya akan sangat terasa di seluruh dunia. Dia berkata bahwa sangat berduka atas meninggalnya seorang penguasa yang disayangi dan seorang ibu yang sangat dicintai. Selama masa berkabung yang akan datang, ia mengatakan dia dan keluarganya akan dihibur dan ditopang oleh pengetahuan tentang rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam di mana ratu dipegang secara luas. Raja dan istrinya, Camilla, sekarang permaisuri, akan kembali ke London pada hari Jumat. Dia diperkirakan akan berpidato di depan negara pada hari Jumat. Para bangsawan senior berkumpul di Balmoral setelah para dokter ratu mengkhawatirkan kesehatannya pada hari sebelumnya. Semua anak ratu pergi ke Balmoral, dekat Aberdeen. Setelah dokter menempatkan ratu di bawah pengawasan medis, cucunya dan sekarang pewaris takhta, Pangeran William dan saudaranya, Pangeran Harry, juga berkumpul di sana. Perdana Menteri Liz Truss diangkat oleh ratu pada hari Selasa mengatakan raja adalah ratu di mana Inggris modern dibangun yang telah memberikan stabilitas dan kekuatan yang dibutuhkan. Uskup Agung Canterbury Justin Welby mengungkapkan kesedihannya yang mendalam. Dia mengatakan doanya bersama raja dan keluarga kerajaan. Untuk masa jabatan Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara mencakup penghematan pasca perang, transisi dari kekaisaran ke permakmuran, akhir perang dingin dan masuknya Inggris dan penarikan dari Uni Eropa. Ya, di Istana Buckingham di London, orang banyak yang menunggu kabar terbaru tentang kondisi ratu mulai menangis ketika mereka mendengar kematiannya. Bendera persatuan di atas istana diturunkan menjadi setengah tiang pada pukul 18.30 BST dan pemberitahuan resmi yang mengumumkan kematian itu dipasang di luar. Pada kematian ratu, Pangeran William dan istrinya Catherine menjadi Duke dan Duchess of Cambridge dan Cornwall. Ya pemirsa, kabar selanjutnya datang dari Pekalongan, di mana polisi menangkap ex-warga Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan yang merupakan tersangka penggelapan uang nasabah bank.
Tersangka adalah teller sebuah bank di Kecamatan Kandang Serang yang menggelapkan uang nasabah sebanyak 243 orang. Tersangka Eka dalam melakukan aksinya tidak menyetorkan uang nasabah, serta memanipulasi data rekening koran milik nasabah seolah-olah ada kecocokan data rekening. Setelah 9 tahun melakukan aksinya itu, pihak bank yang melakukan audit menemukan perbedaan antara jumlah uang. Dari situlah pihak bank melakukan penyelidikan dibantu aparat kepolisian. Polisi menyita barang bukti uang tunai senilai 173 juta rupiah hasil dari menggelapkan uang nasabah. Di depan polisi, tersangka memanipulasi data karena kebutuhan ekonomi. Tersangka dikenai pasal 2 dan 3 tentang pemberantasan korupsi yang ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara. Demikianlah serial episode hari ini. Jangan lupa follow channel Batik TV dan nyalakan notifikasi agar Sobat Batik TV tidak ketinggalan serial terbaru. Nantikan serial menarik lainnya setiap hari Senin jam 14 waktu Indonesia Barat.